Halo everyone, perkenalkan nama saya Siti Wahyuni. Saya dari program studi PGSD dengan NIM 857269154. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang proses lahirnya Pancasila, dasar negara kita yang menjadi pedoman untuk bangsa Indonesia. Sebelum Pancasila menjadi dasar negara Indonesia yang kita kenal sekarang, ada proses panjang dan penuh perjuangan di baliknya. Proses itu dimulai dengan sidang BPUPKI, dilanjutkan dengan Piagam Jakarta, dan berakhir pada sidang PPKI. Mari kita mulai dengan tahap pertama, yaitu BPUPKI. BPUPKI dibentuk oleh Jepang pada 1 Maret 1945. Lembaga ini bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Sidang pertamanya yang dilaksanakan pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dan disinilah para tokoh bangsa membahas tentang dasar negara Indonesia yang akan merdeka. Ada 3 tokoh penting yang mengusulkan gagasannya, yaitu Muhammad Yamin, Profesor Dr. Soepomo, dan Insinyur Soekarno. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas kebangsaan. Soepomo menekankan pentingnya persatuan dan paham integralistik. Dan yang paling bersejarah adalah pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, di mana ia mengusulkan 5 dasar negara yang disebutnya Pancasila. Usulan Soekarno inilah yang kemudian menjadi cikal bakal ideologi dan dasar negara Indonesia. Dari peristiwa ini, saya melihat semangat musyawarah dan persatuan yang amat terasa. Para tokoh berbeda pandangan tetapi satu tujuan, yaitu membangun dasar bagi bangsa yang merdeka. Tahap kedua yaitu Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPKI selesai, dibentuklah Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh nasionalis dan Islam. Mereka bertugas menyusun naskah dasar negara Indonesia. Pada 22 Juni 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan Piagam Jakarta yang berisi rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan rumusan awal Pancasila. Namun, rumusan Pancasila dalam Piagam Jakarta masih sedikit berbeda dengan yang kita kenal sekarang. Salah satunya adalah sila yang pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kalimat ini kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar bisa diterima oleh semua golongan dan agama di Indonesia. Bagi saya, peristiwa ini menunjukkan nilai toleransi dan persatuan yang luar biasa. Para tokoh bangsa rela berkompromi demi menjaga keutuhan dan kebersamaan seluruh rakyat Indonesia. Tahap ketiga yaitu PPKI. Setelah Jepang menyerah pada bulan Agustus 1945, dibentuklah PPKI dengan tugas utama untuk mempersiapkan dan mengesahkan kemerdekaan Indonesia. Sidang penting PPKI dilaksanakan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Dalam sidang ini, PPKI mengambil 3 keputusan besar. Yang pertama, mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Dan yang ketiga, yang inilah paling penting, yaitu menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dengan sila pertama yang telah disempurnakan menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Bagi saya, perubahan ini menunjukkan betapa kuatnya semangat persatuan dan kebersamaan para pendiri bangsa yang menetapkan kepentingan bangsa di atas kepentingannya pribadi maupun kelompok. Bagi saya pribadi, dari proses ini saya belajar tentang pentingnya musyawarah, toleransi, dan persatuan. Nilai-nilai Pancasila tetap relevan sampai sekarang, terutama bagi generasi muda seperti kita, agar selalu menghargai perbedaan dan menjaga persatuan bangsa. Karena pada dasarnya, Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup yang mengajarkan kita untuk hidup adil, rukun, dan damai di tengah keberagaman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video kali ini bisa menginspirasi kita semua untuk terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. See you!